Hubungannya dengan cara kita membangun tim adalah saya akan membagikan sedikit tentang bagaimana cara kita merekrut karyawan tim kita ya. Jadi saya akan berbagi dari apa yang saya sudah lakukan. Sebelumnya saya harus garis bawah di sini bahwa ini adalah poin penting ya. Poin penting bagaimana maksudnya adalah karena sebelumnya saya ini bukan seorang pakar bisnis ya, bukan pakar marketing ya. Oleh karena itu bisa jadi apa yang saya untuk sesi ini ya, saya membagikan sesuatu yang mungkin bagi Anda kuno ya, bagi Anda itu sudah ketinggalan zaman, bagi Anda mungkin oh itu mah sudah tahu semua, nggak masalah ya, karena saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin belum pernah mendengarnya atau pengen mencoba ya. Jadi saya karena saya bukan pakar, saya tiap hari itu praktek, banyak praktek, salah-salah nggak masalah ya. Oleh karena sampai akhirnya saya bisa menghasilkan, oke. Nah, ketika saya merekrut karyawan memang ada banyak urut-urutannya itu sama seperti Anda merekrut karyawan, memasang iklan ya. Tetapi iklan saya mulai iklan yang tepat ya. Media menentukan kualitas pembacanya. Jadi ketika kita ingin merekrut karyawan yang paling tidak rata-rata ya, atau di atas rata-rata, pasanglah di Kompas. Kompas ya. Itu nasional. Terus yang kedua, lamaran masuk, kemudian ada undangan wawancara, kemudian begitu dia datang saya suruh mengisi dia data diri dari saya, bukan dari dia, dari saya, nama, data diri, pengalaman kerja, gaji terakhir, gaji yang diinginkan, riwayat sakit, segala macam ya. Setelah itu selesai, saya kemudian bisa melakukan tes psikologi ya, sederhana, saya punya formatnya untuk menentukan apakah orang ini cocok nggak di posisi yang saya butuhkan. Jadi saya nanti bisa tahu dari tes itu apakah dia tipe melankolis, sanguin, koleris, atau phlegmatis. Seperti itu. Tapi pada umumnya adalah ada 3 hal yang menjadi patokan saya. Anda boleh ingat, yaitu peace. P yang pertama passion, I yang kedua integritas, dan S yang ketiga adalah skill. Jadi dengan kata lain, karyawan Anda harus punya 3 ini minimal. Yang pertama dia harus punya semangat, dia harus punya integritas, dan yang ketiga dia harus punya kemampuan. Ya. Uh, kalau misalkan integritas itu berbicara tentang jujur, disiplin, loyal. 3 hal ini tidak bisa Anda dapatkan ketika pertama kali Anda wawancara. Enggak. 3 hal ini akan Anda dapatkan ketika dia masuk bekerja. Oleh karena itu ketika Anda merekrut karyawan ya, bagi saya, masukan dari saya, jangan pernah langsung diberikan karyawan tetap. Anda tetap harus training dulu, kontrak 3 bulan. Kalau Anda nggak setuju, nggak cocok, atau dia nggak cocok, keluar ya. Bahkan setelah Anda setuju pun jangan langsung diikat dengan langsung tetap ya, tetapi kontrak perpanjang 1 tahun seperti itu ya. Jujur, disiplin, loyal itu berjalan dengan waktu. Tetapi kalau berbicara mengenai passion itu kelihatan di awal ya, ketika bagaimana dia berbicara ya, ketika dia misalkan gini, kita bisa pancing, Pak, Mas kalau kerja di sini itu sering lembur loh Mas ya, kadang saya suka rolling ya, kalau kadang suka bantu marketing ya. Tetapi ketika misalkan dia jawabannya, oke Pak, nggak masalah Pak, saya siap Pak, wah ya kan. Tetapi ketika misalkan dia jawab, aduh Pak, saya nggak punya waktu ya Pak, nanti saya pulangnya kemalaman gimana Pak, saya kan rumahnya jauh Pak, sementara saya harus ke sini, harus naik bis 3 kali Pak, seperti itu ya. Jadi dia perlu punya passion gitu kan. Bisa jadi nanti ketika kita dalam wawancara itu kita mulai pancing, kita mulai bertanya apa prestasimu, kenapa kamu keluar di perusahaan sebelumnya, apa dari jawabannya dia, ketika dia menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan, kan kita bisa melihat apakah orang ini punya passion atau tidak ya. Terus kemudian yang kedua, poin kedua, biasanya nanti dia akan masuk ke tes psikologi. Jadi saya tahu apa yang diomongin bener atau enggak, atau cuma settingan aja gitu. Tapi paling tidak secara umum adalah 3 tadi, peace, passion, punya integritas, dan punya skill. Nah ini dia. Sekarang pertanyaannya gini, saya pernah ditanya gini, Pak, kalau calon karyawan tersebut Pak punya passion Pak, tapi skillnya kurang Pak, gimana Pak? Oke, ya satu. Terus yang kedua, Pak, dia ini skillnya bagus Pak ya, tapi attitude-nya, sikapnya jelek Pak. Oke, 2 ya. Jadi sebenarnya sederhana gini ya, kalau saya dalam merekrut karyawan, saya nggak mau ribet, saya nggak mau terlalu pusing memfokuskan diri pada satu masalah tersebut karyawan gitu, karena kuncinya ada di kita sebagai owner, kita mau atau enggak mempekerjakan orang tersebut. Ketika kita misalkan kita sudah nggak cocok karena kita sudah
sudah ikat dengan kontrak, ya kita nggak usah teruskan, kan seperti sambil berjalan nanti Anda semakin pintar. Kalau saya pribadi, yang pertama saya lebih mengedepankan pertama passion, dia harus semangat dulu ya. Apalah jadinya ketika saya membutuhkan tim marketing, tetapi ketika dia bekerja nggak semangat ya, harusnya mempromosikan malah dia sibuk dengan urusannya sendiri, misalkan seperti itu. Pertama passion, yang kedua attitude. Kalau skill itu bisa dilatih, contoh begini ya, untuk mengerjakan bagian keuangan, ingat bagian keuangan toko online, tidak mesti Anda harus mencari lulusan S1 ya. Kenapa? Karena lulusan SMA pun atau D1 atau minimal D3, ketika Anda rekrut, kemudian kan Anda ajarin tuh dari awal cara melakukan pendataan, cara menghitung, kan Anda hitung. Nah, untuk hal seperti itu kan bisa sambil jalan gitu ya. Jadi kita harus bisa pilah-pilah mana yang memang skill itu bisa diajar sambil jalan, diasah sambil berjalan. Ada juga yang saat itu dia harus punya skill. Nah, bagi saya pribadi, yang pertama passion, yang pertama passionnya harus bagus, semangat, dia punya semangat ya. Kalau integritas itu kan berjalannya waktu ya, 1 bulan 2 bulan, ketika misalkan saya ajak dia belanja, saya kasih uang, nanti dia kembalinya berapa ini gitu kan. Ada juga dulu pembantu saya, Pak, saya beli makanan Pak, saya kembalinya Pak cuman ada 1.000 sekian ratus Pak, yang 700 saya mau buat beli ciki Pak. Nah seperti itu kan bisa ketahuan ya, oh ini orangnya bagaimana gitu ya. Kalau skill itu bisa sambil jalan ya, apalagi kalau untuk hal-hal sederhana ya, seperti misalkan keuangan, admin, customer service dan segala macam. Nah, yang paling penting adalah ini ya, manajer. Ketika Anda misalkan ingin merekrut seorang manajer, pertama kali ya, karakter yang dominan dia adalah seorang koleris. Apa itu koleris? Koleris itu kan terkenal dengan kepemimpinan, betul ya. Dia suka, biasanya orang-orang suka tantangan, orientasi, target gitu ya. Kalau orang-orang tipe koleris ini kan cocok buat supervisor, manajer, jadi leader lah ya. Nah, saya punya tesnya tuh, tes psikologinya, saya punya softwarenya itu, jadi saya lebih tahu ketika orang itu mengisi 40 pertanyaan, begitu dipencet hasilnya apa, oh dia koleris, sanguin, atau phlegmatis, itu ketahuan semua. Jadi saya bisa putusin nih. Kalau saya lagi butuh seorang sales, tetapi ternyata yang daftar adalah kebanyakan adalah melankolis, oh saya nggak akan pakai, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk yang hubungan dengan PR, sales atau marketing, biasanya dominannya itu sanguin ya. Sanguin itu orangnya rame ya, pandai mempengaruhi orang, pinter ngomong gitu ya. Kemudian juga bisa percaya diri, ingin tampil, pengen menonjol. Perhatikan ya, orang-orang yang sanguin dimanapun dia ada, dia akan bisa membuat suasana jadi hidup. Itu sanguin. Nah itu cocok untuk sales atau marketing atau PR. Nah kalau misalkan untuk CS, customer service, admin, resepsionis, penerima telepon, itu dominan phlegmatis ya. Phlegmatis itu artinya orangnya damai, penyabar, pendengar yang baik, tenang gitu ya, mudah berteman. Ketika misalkan Anda menelpon ke saya, biasanya ada cewek yang menerima ya. Suaranya lembut, iya, iya Pak, iya. Itu phlegmatis. Dominannya apa? Saya sengaja tempatkan sebagai penerima telepon maupun CS untuk melayani. Kadang-kadang kan ada pelanggan yang komplain, dia ngomong. Nah, kalau misalkan pelanggan ini komplain, ngomong, yang menerima adalah tipe koleris, oh bisa berantem ya. Tetapi ketika yang menerima itu adalah seorang admin yang karakter dominannya adalah phlegmatis, dia akan mau mendengarkan. Oh gitu ya Pak, iya Pak, baik Pak, kami mohon maaf Pak. Nah, seperti yang saya miliki itu adalah karyawan saya itu biasanya kalau untuk admin saya lebih banyak mengedepankan mereka yang phlegmatis. Kalau keuangan itu kebalikannya dari phlegmatis, melankolis. Ciri khas melankolis adalah dia itu perfeksionis, dia detail, teliti, analitis. Nah, ini kalau Anda mau pekerjaan keuangan, karena Anda kan punya pekerjaan utama ini ya. Ketika Anda harus mengerjakan staf keuangan, Anda harus karakternya dari karyawan tersebut adalah dominan ke melankolisnya. Kalau gabungan nggak masalah, yang penting ada melankolis itu lebih tinggi ya, seperti itu ya. Dengan seperti ini Anda paling tidak sebagai seorang owner, Anda sudah bisa menempatkan orang-orang tepat di mana seharusnya dia berada. Nanti sambil berjalan Anda bisa tahu, bisa menutup kekurangan, bisa menambah, ataupun bisa menggabungkan, seperti itu ya. Nah, ini hubungan dengan membangun tim, semoga bermanfaat untuk Anda. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu tentang bagaimana kita membangun sebuah sistem.